Dharmayuda, cepat kembali ke kota raja. Di kedalaman hutan yang dilupakan peta, tempat cahaya matahari hanya berani menyelinap di sela dedaunan tua, amarah Ki Bungur meledak seperti badai musim barat. Anak buahnya kembali dalam kondisi mengenaskan, dengan tubuh compang-camping dan mata yang dipenuhi kepanikan. Mereka gagal dalam tugas sederhana, menyusup dan mencuri informasi. Ternyata mereka justru masuk ke dalam jebakan licik pasukan Malwapati yang menyamar sebagai kafilah dagang. Namun bagi Ki Bungur, kegagalan adalah dosa yang tak bisa ditebus dengan alasan. Ia menghukum para prajuritnya bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai pernyataan bahwa kelemahan adalah racun yang tak boleh menjangkiti pasukannya. Setiap cambukan dan erangan adalah ritual pembersihan, pengingat bahwa di bawah kepemimpinannya, hanya ada satu hukum, berhasil atau binasa. Tapi kalian memaksa! Hah? Dasar rakus! Minggir! Hei! Setan pengganggu! Siapa kamu? Aku Batik Matrim, Mahapatih Malwapati. Apa maksud kedatangan Gusti kemari? Aku minta kalian supaya menyerah. Dan aku akan menawan kalian secara baik-baik. Menyerahkan diri? Enak saja. Aku Ki Bungur, penguasa dari hutan ini. Kamu yang harus menyerah. Atau kalau tidak, ku bantai kau seperti hutan. Apakah kalian masih ingin melawan? Ampun, Gusti. Orang-orang kita dengan cerdik melakukan pengacauan di sana, Gusti. Pertama, 3 desa sumurnya diracun. Seluruh penduduk bingung dan dalam keadaan kacau seperti itu. 2 desa mereka datangi seolah dirampok dengan kejam. Dan juga jalur utama perdagangan dirampok habis-habisan. Sehingga para pedagang dan saudagar merasa ketakutan, Gusti. Angling Dharma boleh menangis melihat negerinya sendiri porak-poranda. Betul, Gusti. Dengan begitu, para menteri dan senopatinya akan segera meminta rajanya pulang dari Kalinggapura. Oh ya, apa kalian sudah menyiapkan pasukan untuk menyerbu Kalinggapura? Sudah terkumpul 300 dan siap diberangkatkan, Gusti. Tapi hamba harus berangkat lebih dulu untuk menghubungi orang-orang kita di Kalinggapura. Bagus. 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 Sangat itu. Bagus. Kalau benar yang melakukan itu pendekar tua dengan jurus monyet, saya curiga bahwa dia adalah Ki Brangaswaja alias Ki Legawa, dan satunya pasti salah seorang dari sahabatnya. Iya. Yang paling menarik menurut salah seorang prajurit yang melawannya, ada seorang pendekar muda yang hebat luar biasa tiba-tiba muncul dan melawan kedua pendekar tua itu. Meskipun akhirnya kalah dan dibawa kabur oleh kedua pendekar tua itu. Iya. Tapi yang patut kita curigai adalah tujuan mereka. Hanya sekedar Bromo Corah yang ingin menguasai keamanan kota raja seperti yang pernah dilakukan orang-orangnya Giriwara dulu. Atau ada maksud lain? Ya, memang masih samar. Tapi kita tetap harus waspada. Telik Sandi kami mengamati
Ada kegiatan perang-perangan di Pakuwon Gondorukam. Itu tempatnya Giriwara. Betul, Rama Prabu. Lantas buat apa mereka melakukan kegiatan itu kalau bukan keperluan besar? Mereka mau memberontak. Begitu maksudmu? Betul, Rama Prabu. Kemungkinan itu besar sekali. Hancurkan mereka. Hancurkan mereka. Saya kira cukup 500 prajurit kalau hanya untuk menghancurkan sebuah Pakuwon, Pangeran. Saya ingin segalanya cepat tuntas, Paman Prabu. Dengan kekayaan yang dikeruknya selama menjabat sebagai Mahamenteri, Giriwara mampu membayar ribuan orang untuk dijadikan prajurit. Tapi gambaran seperti pendapat Gusti Prabu bisa terjadi. Bukan tidak mungkin Giriwara menyewa para pendekar untuk menyerang kita. Itu kenapa kita tidak perlu menggunakan pasukan tempur sepenuhnya untuk menyerang Pakuwon Gondorukam. Saya takut apa yang dilakukan para pendekar sewaan itu hanya sekedar pancingan supaya kita menyerang mereka. Maksud Paman Prabu, ketika kita menyerbu Gondorukam, lalu pasukan Giriwara yang sebenarnya akan menyerang kita? Benar sekali. Mungkin mereka sudah mempersiapkan pasukan di luar Pakuwon. Silakan, silakan, Paman. Siapa Gusti Prabu? Caraka, pasti ada hal yang mendesak. Ada apa, Caraka? Hamba diutus untuk menyampaikan surat dari Gusti Patih. Maaf, Paman Prabu. Kelihatannya ada berita penting. Ada yang mengacau Malwapati. Sumur-sumur diracun. Tiba-tiba banyak perampok yang membuat resah penduduk. Maaf, Gusti. Sebaiknya Gusti Prabu pulang dulu. Mungkin Malwapati membutuhkan wibawa Gusti untuk menenangkan keadaan. Kalau terjadi hal-hal yang sangat mengancam Kalinggapura, tolong segera mengirim Caraka ke tempatku dan Nurweda. Baik, Paman Prabu. Di sisi lain hutan, tersembunyi di balik kabut yang mengendap sepanjang hari, berdiri sebuah pondok tua yang nyaris menyatu dengan batang-batang pohon yang membusuk. Di dalamnya, tubuh Suliwa tergeletak lemah, dibalut luka yang belum sempat mengering. Namun tidak ada yang datang membawa obat atau penghiburan. Ia dibuang di sana bukan untuk disembuhkan, melainkan untuk dihapus dari peta dunia. Ki Legawa meninggalkannya di tempat yang dijaga oleh pagar tak kasat mata, dibuat dari jalinan sihir kuno yang menolak semua bentuk pelarian. Di dalam ruang terkutuk itu, tidak ada waktu atau harapan, hanya pengawasan gaib yang tiada henti dan rasa takut yang perlahan melumpuhkan pikiran. Suliwa bukan hanya dikurung oleh rantai, melainkan oleh trauma dan ancaman tak terucap, yang menggantung seperti bayangan maut di setiap sudut pondok. Kamu tidak akan mungkin bisa melewatinya. Lihat ini. Lihat. Lihat ya. Kamu lihat itu. Siapapun yang melewati garis japa mantraku akan hancur lebur.
kecuali yang menguasai pemunanya. Hah, ngerti? Tunggu sampai aku kembali. Kalau bisa, kamu sudah membuatkan aku obat awet muda untukku. Kami? Kami, Brangas. Aku juga perlu obat itu. Iya, kami. Kalau kamu membuatkan obat itu untuk kami, kebebasanmu makin diperluas. Apalagi kamu dengan sukarela mau menjadi anak buahku. Anak buah kami? Kita kan sudah mengikat tali persaudaraan. Iya, kami. Ayo, kita kembali ke Kalingapura. Ayo. 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 Ya. Kamu lihat? Busuk. Kamu belum memberi penangkalnya padaku, Kilegawa. Kamu. Makanya, jangan nyelonong aja. Ayo. Hadapkan dia kemari. Kamu telah melakukan pengacauan di Malawapati, merampok saudagar, menggarung rumah penduduk. Hukumannya sangat berat. Kamu bisa dihukum mati. Jawab pertanyaanku. Apakah kamu dan kawan-kawanmu bertindak atas nama kamu sendiri? Atau ada orang lain yang menyuruhmu? Sendiri, Gusti. Bagus. Artinya kamu siap untuk menerima hukuman. Padahal kalau kamu mau berterus terang mengatakan siapa yang menyuruhmu, hukumannya akan ringan. Mungkin akan saya bebaskan. Ampun, Gusti Prabu. Saya yakin dia juga mengetahui siapa yang meracuni semua penduduk.
tetapi dia bungkam. Kalau aku jadi kamu, aku memilih tawaran yang kedua. Kamu tentu tidak ingin berpisah dengan anak istrimu. Sementara orang yang menyuruhmu enak-enakan menikmati hidup. Kami dibayar, Gusti Prabu. Kami dibayar. Siapa yang membayarmu? Hamba hanya kenal namanya Ki Pancer. Hamba tidak tahu beliau itu orang mana. Tugas kami hanya merampok. Sungguh hamba tidak tahu siapa yang meracuni sumur penduduk. Hamba sendiri baru mendengarnya sekarang. Lepaskan pasungannya. Iya, kamu bebas. Kamu boleh pulang ke tempat anak istrimu. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih. Kanda Prabu, saya dengar rampok itu kejam sekali. Apa pantas dibebaskan dari hukuman? Dia itu cuma orang suruhan, Dinda Dewi. Yang paling jahat adalah orang yang menyuruh. Kita harus tahu, kenapa dia menyuruh orang berbuat jahat di negeri kita. Tapi, kenapa dibebaskan? Dia pasti akan menemui orang yang menyuruhnya. Yang katanya bernama Ki Pancer. Kita harus menangkapnya. Kakang Madrim, ikut. Mencurigakan. Dia itu tentu penjahat yang melarikan diri dari penjara. Lihat, rantai yang mengikat tangannya. Pasti dia penjahat besar. Bagaimana kalau kita laporkan saja pada Jagabaya? Pulus. Iya, iya, ayo. Di bawah kaki bukit yang tertutup kabut pagi, sebuah desa kecil bergolak oleh isu yang tiba-tiba datang bersama angin dari arah hutan. Seorang asing muncul dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya penuh luka, napasnya berat, dan potongan rantai tergantung seperti sisa mimpi buruk yang belum selesai. Tanpa memeriksa asal-usul atau sebab musabab, para pemuda desa segera tersulut oleh semangat masa muda dan keserakahan yang tersamar dalam wujud keberanian. Mereka melihat kesempatan untuk menjadi pahlawan, menebus kehidupan monoton dengan satu aksi yang bisa mengangkat nama mereka ke meja para prajurit istana. Tak seorang pun sadar bahwa orang yang mereka buru adalah bagian dari pertempuran besar yang tak mereka mengerti. Sebuah konflik yang tak mengenal peta desa, dan tak memberi ampun kepada mereka yang salah melangkah. Tapi roda sudah berputar, dan bayang-bayang bencana perlahan menyusup ke celah kehidupan yang mereka kira aman. Panggil Jalitut, cepat. Baik, Ki. Ayo.
Mbok, kenapa dia? Nggak tahu. Kenapa kalian mau menangkap saya? Apa yang telah saya lakukan pada kalian? Apa salah saya? Hah? Apa? Kamu pasti penjahat yang melarikan diri dari penjara. Tangkap! Tunggu! Aduh, saya bukan penjahat. Saya melarikan diri dari tawanan penjahat. Jangan banyak mulut! Hentikan semua. Dia pelarian dari penjara, Tuan. Mungkin lari dari penjara Kalinggapura. Tutup mulutmu, Jagabaya. Saya mau tanya pada pendekar itu. Maaf atas perlakuan orang desa di sini, Tuan. Bukankah Tuan yang berkelahi melawan dua pendekar yang bikin onar di pasar Kalinggapura? Betul, Kisanak. Ayo sarungkan golokmu, ayo. Dan Tuan dibawa kabur sama penjahat-penjahat itu. Saya dipenjarakan di padepokannya, dirantai. Tapi saya bisa meloloskan diri setelah berhasil memutuskan rantai ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ayo, Pangeran dan Nurweda sudah menunggumu. Baik, Tuan. Menurut penatus yang melihat perkelahiannya dengan Jagabaya dan pendekar di desa Bunut, anak muda itu memang luar biasa. Oh, ya, saya harap mudah-mudahan dia mau membantu kita. Yang juga penting, dia pasti tahu siapa pendekar yang berusaha membuat kekacauan di kota raja beberapa waktu yang lalu, karena dia sampai menjadi tawanannya. Oh. Suliwa, jangan di sini. Duduklah. Silakan. Terima kasih, Pangeran. Kakang Rake, silakan. Menurut Suliwa, yang mengacau kota raja bukan orang sembarangan, Pangeran. Mereka pendekar-pendekar utama dari aliran hitam. Mungkin bisa kamu ceritakan, Suliwa. Mereka memang kelompok pendekar jahat, Pangeran.
Dua orang yang membuat onar di sini namanya Citra Genjik dan Ki Brangaswaja, alias Kilgawa. Anggota kelompok mereka paling sedikit 5 orang, meski ada beberapa yang sudah sadar. Rasanya saya tidak pernah berurusan dengan mereka. Mungkin ada yang menyewa. Atau mungkin kamu bisa tahu, Sediwa. Hamba mendengar mereka menyebut-nyebut nama Giriwara dari Pakuwon Gandarukam. Pangeran, kejadian beberapa hari yang lalu hamba kira hanyalah untuk penjajakan. Atau sengaja untuk memecah perhatian. Tujuan utama dari orang yang menyewa mereka adalah untuk menyerang negeri Tuan. Pendapat kamu sama seperti pemikiran Paman Prabu Angling Dharma. Sebetulnya saat ini kita sangat membutuhkan orang seperti dia. Tapi sayang, negerinya sedang dilanda oleh malapetaka. Sebaiknya Paman Adipati Prabakara segera diberitahu. Hamba sudah menyuruh cara kakak Karangtal, Pangeran. Terima kasih kakak Rake. Suliwa, prajuritku melihat kehebatanmu dalam olah kanuragan. Bersediakah engkau mengabdi pada negeri ini? Sebenarnya pekerjaan hamba adalah tabib, Pangeran. Tapi hamba bersedia mengabdikan diri di sini sebagai apapun. Terima kasih. Saat ini kami memang benar-benar membutuhkan bantuan para pendekar sakti. Ya, mudah-mudahan Paman Prabu Angling Dharma bisa segera menyelesaikan persoalan di negerinya, agar dia bisa segera membantu negeri kita. Pangeran, sebenarnya lebih baik kalau kita pusatkan seluruh kekuatan yang kita miliki sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan seseorang. Kau betul, Liwa. Oh iya, sebaiknya hari ini kamu istirahat dulu. Biar Kakang Rake yang mengurus semua keperluanmu. Diana Tantri kelihatannya sudah begitu akrab dengan anakku Padmasari. Jadi setiap saat, rumahku terbuka untuk menerima kalian. Terima kasih, Ki. Tapi saya ingin membawa Tantri berkelana di bumi Jawa ini, yang sudah lama kami tinggalkan. Bahkan Tantri lahir di Pulau Momongan. Biarlah, tangan Dewata sendiri yang akan menghentikan langkah kami, dengan memberi tempat berteduh. Saya tidak kuasa mencegah kalian. Tapi sampai kapanpun, tawaranku untuk menetap di sini masih tetap berlaku. Terima kasih, Ki. Sampean tetap tidak mau bergabung, Ganggadara. Aku sudah tidak tertarik lagi dengan urusan dunia, Paron. Tidak lama lagi, aku harus menjalani karmaku. Aku ingin kembali bertapa di Pulau Kura-Kura. Yang penting, aku gembira. Karena rasa kangenku kepadamu, juga kepada muridku, sudah terlampiaskan. Saya bukan anak kecil lagi, Ganggadara. Saya tahu sampean tidak tertarik dengan rencana Citra Genjik dan Brangaswaja. Jangan terpengaruh aku, Paron. Aku tidak pernah ragu dalam menentukan sikap. Tapi aku berpesan, hati-hati dengan Durgandini. Watak wanita itu sangat busuk. Saya juga tidak akan gegabah, Ganggadara. Kalau negeri yang saya serang itu ternyata tidak bersalah,
Jelas aku menolak. Memang kelihatannya tawaran Giriwara itu sangat menarik. Karena Angling Dharma pasti akan membela Kalingapura. Ini dendam lama kita, Ganggadara. Hidup kau hanya untuk memuaskan dendam. Paron. Sampean tahu kenapa Sang Pencipta menaruhkan uban di kepala kita dan jenggot kita? Kenapa? Ya. Kenapa? Supaya kita sadar bahwa kita sudah tua. Karenanya diperingatkan untuk mulai memutihkan hidup kita, hati kita, nafsu kita. Supaya di kehidupan berikutnya lebih mulia dari kehidupan yang sekarang. Makan di sini soalnya lebih enak. Ya, tidak ditonton orang, tidak menonton orang, dan tidak terganggu. Kita nasinya sedikit.